Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuh wanita yang ditemukan di kamar mandi di perumahan Balai Agung ditangkap polisi. Civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945, Semarang gelar aksi 1000 lilin kenang kematian dosen Levi. Di Kota Semarang, ratusan buruh demo minta kenaikan UMK Kota Semarang tahun 2026 jadi 4,1 juta rupiah. Kita ke informasi pertama. Pelaku pembunuh wanita yang ditemukan di kamar mandi di perumahan Balai Agung ditangkap polisi. Motif tersangka menghabisi nyawa korban karena kesal, kerap dimintai uang dan diancam akan dilaporkan ke istrinya soal hubungan gelapnya selama ini. Diam! Ramadlon, pria pembunuh wanita yang ditemukan tewas di kamar mandi Senin malam tak bisa lagi berkutik usai disergap polisi di tempat persembunyiannya di Desa Sewaka, Pemalang. Tersangka ditangkap di dalam gubuk seorang diri di belakang rumah. Usai diborgol, pelaku langsung dibawa ke kantor polisi. Hasil pemeriksaan, motif tersangka tega menghabisi nyawa korban lantaran kesal. Korban kerap meminta uang dan mengancam akan melaporkan hubungan gelapnya kepada istri tersangka. Dalam aksinya, tersangka mengajak korban bertemu di lokasi. Dalam pertemuan itu sempat terjadi percekcokan. Tersangka pun tersulut emosi hingga akhirnya memukul kepala korban serta menjerat lehernya dengan tali tambang. Lalu tersangka mengikat kaki dan tangan serta menutup kepala dengan plastik. Menurut keterangan pelaku bahwa dia merasa dendam atau jengkel karena si pelaku ini sering meneror istrinya, istri sah si pelaku. Selain daripada itu, korban juga sering minta uang, seperti uang jatah, seperti kayak minta kepada suaminya sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan emosi dan jengkel sehingga timbullah niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Jasad korban diketahui oleh keluarga pada Minggu petang yang mencari keberadaan sejak hari Sabtu malam. Atas kasus ini, tersangka dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Dalam konferensi Seorang pemuda di Klaten ditangkap polisi usai menyerang pemotor dan merusak mobil dengan senjata tajam. Motif penyerangan adalah ingin mendapat perhatian dan eksistensi di kalangan pemotor. Mengenakan pakaian tahanan dan tangan terikat, DZA kini terancam hukuman 10 tahun penjara. Usai aksi menyerang pengendara motor dan merusak mobil dengan senjata tajam di Jalan Raya Jogja Solo di Desa Kebon Dalem, Kidul, Kabupaten Klaten. Polisi menyebut aksi penyerangan warga terjadi pada Minggu dini hari lalu. Sejumlah pengendara yang baru saja pulang usai membeli makan diserang oleh pelaku. Bahkan aksi tersangka juga sempat terekam kamera warga yang membuntutinya dari belakang. Selain menyerang warga, kendaraan roda 4 yang melintas juga ikut dirusak dengan senjata tajam oleh pelaku. Selesai makan pada pukul 02.15, korban dan teman-temannya berangkat pulang. Namun dalam perjalanan sampai ke wilayah Prambanan, tiba-tiba teman korban yang mengendarai sepeda motor memberitahu bahwa telah terkena sabetan benda tajam pada helmnya. Pelaku kembali mengayunkan senjata tajamnya ke arah kap mesin yang kemudian kap mesin tersebut berlubang. Hingga beberapa waktu kemudian korban bisa menghentikan terduga pelaku. Polisi menyita barang bukti senjata tajam sepanjang 60 cm dan motor sebagai sarana kejahatan. Motif pelaku karena ingin menunjukkan eksistensi dan kekuatan individu. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kematian seorang guru di Kabupaten Tegal yang diduga menjadi korban pembunuhan menyisakan duka mendalam bagi keluarga korban. Pasalnya peristiwa pembunuhan itu terjadi tepat sehari sebelum momen Hari Guru.
Hari Guru Selasa siang menjadi momen kesedihan bagi Lucy Ervina Novianti, warga desa Tegal Wangi, Kabupaten Tegal. Ia harus kehilangan suami tercinta Kusianto untuk selama-lamanya. Pak Guru Kusianto yang juga pengemudi ojek daring itu ditemukan tak bernyawa di kawasan hutan Sogom, Brebes, Senin siang. Sebelumnya korban pamit menerima orderan ojek pada Minggu sore. Sejak saat itu, korban tak pulang dan ponselnya tak bisa dihubungi. Tak selang lama, keluarga korban mendapat kabar dari Polres Brebes tentang penemuan jenazah di hutan Sogom yang identitasnya sama dengan korban. Setelah dicek, ternyata benar korban adalah Kusianto. Kuat dugaan korban menjadi korban begal saat membawa penumpang. Saya tahu itu jam 2:30 sore dapat order, kemudian subuh itu adik saya nelpon, katanya berangkat kerja pukul 2:30 sore, tapi sampai pagi itu belum ada kabar sama sekali. HP itu malah nonaktif. Kedua siang yang itu kita dikonfirmasi atas namanya Kusianto dan memang betul yang bersangkutan. Sampai keterangan dari kepolisian itu memang jenazah itu sudah di rumah sakit Brebes. Kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Brebes untuk mengungkap penyebab tewasnya guru SDN Kalinyama Wetan 3, Kota Tegal itu. Keluarga korban mendesak polisi dapat segera mengusut tewasnya korban dan menangkap pelakunya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Civitas Akademika Universitas 17 Agustus 1945 Semarang menggelar aksi solidaritas 1000 lilin di halaman kampus. Aksi ini dilakukan untuk mendesak kepolisian agar mengusut tuntas kasus kematian sang dosen. Berlokasi di halaman kampus Universitas 17 Agustus Semarang, Senin malam 1000 lilin menyala untuk mengenang Dwinanda Lincia Levi, dosen hukum pidana Untak yang tewas di kamar indekos. Seluruh Civitas Akademika ikut andil dalam aksi solidaritas ini. Doa dan tabur bunga juga dilakukan di depan foto korban. Aksi simbolik ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan, sekaligus desakan agar penyidikan kasus kematian dosen hukum pidana ini segera dibuka secara transparan. Aksi malam ini kita gelar aksi simbolik saja, doa bersama sekaligus kita nyalakan 1000 lilin sebagai tanda penghormatan kita, duka cita kita, juga sebagai tanda pernyataan sikap kami bahwa hati nurani kami, Civitas Akademika Untak Semarang akan terus menyala sampai kasus ini tuntas. Kami juga menuntut segenap Civitas Akademika, mahasiswa, dekanat, rektorat, dosen dan tenaga pendidik untuk ikut mengawal kasus ini. Karena biasa, kalau tidak viral, tidak ada keadilan. Sementara penyelidikan kasus kematian dosen Untak Semarang masih dilakukan. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik. Sementara dugaan keterlibatan adanya seorang perwira menengah polisi juga masih didalami. Hari Senin lalu, polisi telah menggeledah mobil milik AKBPB yang menjadi saksi kunci kematian Levi. Petugas menemukan sejumlah barang. Struk pembayaran parkir Rumah Sakit Telogorejo tertera pada tanggal 16 November lalu saat AKBPB mengantar berobat korban. Di mobil juga ditemukan obat-obatan lain dan tas perempuan. Melakukan tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Mungkin dari lapor sendiri mungkin ada sampel-sampel yang diambil terkait untuk penyelidikan semua bukti-bukti yang ada di dalam yang terkait dengan adanya kejadian meninggal orang itu semua tidak. Sejumlah barang bukti yang berada di TKP saat ini telah diambil sampelnya guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga melakukan penyelidikan terkait ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban. Ali Mustakfirin dan Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Usai pencarian korban longsor di Banjarnegara dihentikan, tim SAR gabungan dan warga menggelar tabur bunga dan doa bersama di lokasi tanah longsor. Hingga proses pencarian dihentikan, tim SAR telah menemukan sebanyak 17 korban tewas dan 11 korban lainnya belum ditemukan.
Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban tanah longsor di Desa Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara usai 10 hari pencarian. Usai apel, tim SAR gabungan, Pemkab Banjar, warga dan keluarga korban menggelar tabur bunga dan doa bersama di lokasi tanah longsor. Aksi ini dilakukan untuk mendoakan para korban yang masih belum ditemukan. Pada hari ke-10 atau Selasa sore, tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian setelah memperpanjang waktu pencarian selama 3 hari. Penghentian dilakukan setelah ada kesepakatan antara pemerintah daerah serta keluarga korban. 3 hari dan ini adalah hari ke-10. Tadi malam kami sudah mengumpulkan seluruh keluarga korban yang belum ditemukan, lalu berdasarkan berbagai macam pertimbangan, baik yang positif maupun yang negatif, akhirnya diputuskan bahwa keluarga mengikhlaskan sehingga ini adalah hari terakhir. Jadi baik ditemukan atau tidak ditemukan, ini sudah diputuskan menjadi hari terakhir pencarian. Selama proses pencarian, tim SAR gabungan telah menemukan korban sebanyak 17 orang dan 11 warga belum ditemukan. Mardianto melaporkan dari Cilacap.